Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Jadi, ini kuliah perdana kita setelah libur Ramadan, libur Idul Fitri ya. Jadi semoga terjadi perubahan karakter pada diri kita setelah Ramadan dan Idul Fitri. Ya, saya ucapkan selamat Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada kesalahan. Ya. Selamat Idul Fitri, semoga amal ibadah kita diterima Allah SWT. Puasa, sholat, zakat, dan amal-amal lainnya. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kemudian kuliah kita lanjut ke perkuliahan ke-7. Ini membahas survei. Bagaimana kita melakukan survei lalu lintas. Ini menjadikan kita bisa meneliti, menjadi seorang peneliti. Termasuk dalam tugas akhir itu penelitian. Jadi ini juga bisa menjadi bagian dari penelitian yang bisa mengambil tugas akhir ya, bisa kemudian menyusun konsep untuk tugas akhir, misalnya dalam bidang lalu lintas. Nah, perlu dirancang konsepnya, perlu dibuat variabel penelitiannya, apa yang mau diteliti. Nah, di sini bisa dilihat bagaimana kita melakukan penelitian lalu lintas. Survei-survei apa saja yang dilakukan dalam penelitian lalu lintas. Nah, survei lalu lintas itu dilakukan untuk tentunya mengumpulkan data dulu. Mengumpulkan informasi tentang karakteristik sistem lalu lintas. Dengan adanya data yang telah dikumpul melalui survei, bisa diperoleh permasalahan. Permasalahan yang ada berkaitan dengan desain dan pengoperasian prasarana ini jalan. Nah, permasalahan dapat diidentifikasi yang melakukan survei pendahuluan. Itu juga penyebabnya akan bisa diperoleh. Survei lalu lintas merupakan bagian dari studi lalu lintas. Apa saja yang dilakukan, ini akan memberikan dasar bagi yang melakukan survei untuk perencanaan dan desain fasilitas atau prasarana lalu lintas ya, desain jalan, baik perkerasan jalan atau geometrik jalan atau rekayasa lalu lintas. Lalu lintasnya direkayasa, diatur sedemikian rupa manajemennya. Nah, ini sangat penting. Juga bisa membantu dalam pengoperasian lalu lintas dengan bisa mengidentifikasi kebutuhan fasilitas lalu lintas. Juga bisa menentukan karakteristik dasar lalu lintas, pergerakan, dan angkutan apa saja yang lewat di jalan tersebut. Bisa ditentukan kendaraan apa saja. Nah, dalam survei ini ada beberapa jenis. Nah, jadi survei untuk mendapatkan informasi mengenai karakteristik lalu lintas itu dikelompokkan ke dalam dua jenis survei. Survei inventarisasi dan survei untuk kerja. Survei inventarisasi itu apa yang ada di sana. Ya. Misalnya sarana dan prasarana. Sarananya mobil, ya, kendaraan, prasarananya jalan. Pelengkapan lalu lintas, apa saja yang ada di sana. Fasilitas angkutan umum, apa saja yang ada di jalan tersebut. Ini survei inventarisasi. Kalau survei untuk kerja, seperti volume lalu lintas, berapa jumlah kendaraan yang lewat di jalan, kecepatan kendaraannya, kelambatan, percepatan itu bertambah cepat, dari 0 sampai melaju, kelambatan dari laju menjadi 0, berhenti. Begitu juga aksesibilitas parkir. Perencanaan untuk survei lalu lintas ini, kerangka perencanaan survei lalu lintas itu diawali dengan persiapan, ya. Melakukan persiapan, mempersiapkan rencana survei. Nah, setelah persiapkan rencananya, planning dilanjutkan dengan pelaksanaan survei pendahuluan
actuating, ya. Jadi survei pendahuluan dulu sebelum survei yang berikutnya mengambil data yang sebenarnya. Namanya pilot survei. Untuk apa? Untuk mengetahui sejauh mana survei yang diterapkan. Apa yang menjadi kelemahan untuk selanjutnya menetapkan tata laksana survei yang sebenarnya. Jadi perlu ada pilot survei. Ini persiapan rencana survei, lalu ada desain sampel, apa yang diambil datanya, sampel. Kemudian desain formulir survei, dibuat formulirnya untuk diisi, misalnya data apa yang diperlukan, didesain dulu. Dibuat dalam bentuk kertas, apa yang akan diambil datanya. Sampelnya, berapa sampel akan diambil, apa saja sampelnya. Jadi, sampel penelitian perlu dibuat ya. Ada populasi, ada sampel. Populasi itu semuanya, sampel itu sebagian dari objek yang diteliti. Kemudian dilakukanlah survei pendahuluan, pilot survei. Terus setelah itu didapatkan data awal, lalu dilakukan pelaksanaan survei. Melakukan coding, kemudian editing, setelah ada data, diedit, dianalisis. Nah, ini bisa menggunakan analisa kualitatif atau kuantitatif, yang menggunakan berbagai software untuk analisisnya. Bisa manual, biasa software, biasanya menggunakan software membantu mempercepat analisis. Dan membantu menampilkan analisis lebih bagus. Dan setelah itu dilaporkan, dibuatlah laporan survei. Selesai pelaksanaan daripada survei. Menjadikan arsip data hasil survei, data hasil penelitian. Nah, bisa dalam bentuk gambar, bisa dalam bentuk tabel, dan sebagainya. Untuk informasi awal, ini sebelum melakukan survei, ada 6 pertanyaan yang harus dijawab. Mengapa survei itu dilakukan? Informasi apa yang diperlukan? Nah, kemudian metode atau teknik apa ya? Dan di mana lokasi survei itu? Ini sangat menentukan hasil, apakah dengan melakukan pengamatan, pencacahan, ataupun dengan mengumpulkan data sekunder. Nah, jadi datanya diambil secara sekunder, data sekunder atau primer. Kalau primer itu di lapangan diambil datanya. Kalau sekunder itu dari kantor-kantor, dinas-dinas. Data sekunder, ada data primer dan data sekunder. Bagaimana data akan dianalisis? Nah, kalau sudah ada data, bagaimana hasilnya akan disajikan? Nah, bagaimana hasilnya akan digunakan? Nah, ini kalau penelitian termasuk tugas akhir begini dia. Jadi, tahapannya seperti ini. Apa yang akan diteliti itu seperti ini, akan datanya diambil, dianalisis, disajikan, dan seterusnya. Bahkan ada tindak lanjut ya, bagaimana hasilnya akan digunakan. Nah, ini jenis survei tadi, ada survei inventarisasi dan survei untuk kerja. Survei inventarisasi di sini ada inventarisasi jalan, ya, bisa juga arus lalu lintas diinventarisasi, juga berat dan dimensi kendaraan tentunya, dan parkir inventarisasi. Nah, inventarisasi jaringan jalan misalnya, tentang jalan, berapa volumenya, kualifikasi kendaraannya, apa saja kendaraan yang lewat ya. Arus lalu lintas itu pergerakan membelok, kemudian jumlah penumpang per kendaraan, juga pejalan kaki yang lewat di jalan, arus lalu lintas. Berat dan dimensi, nah tentunya pengukuran berat dimensi kendaraan. Kalau parkir ya, tentunya dilihat 2 hal, yang di pinggir jalan dan di luar jalan. Untuk survei kerja itu ada kecepatan dan kelambatan, parkir juga, dan keselamatan. Untuk kecepatan dan kelambatan ini yang diteliti tekniknya tentang kecepatan sesaat. Perjalanan, ada kecepatan perjalanannya, waktu tempuhnya, berapa lama, kecepatan gerak. Kemudian untuk parkir, berapa lamanya, durasinya parkir, akumulasi jumlah.
parkir dan pergantian ruang parkir. Nah, kemudian yang ketiga, survei untuk kerja ini adalah keselamatan. Kaitan dengan kecelakaan. Kecelakaannya yang fatal berapa, meninggal, yang sedang dan ringan. Konflik yang terjadi. Ini keselamatan, tentunya lawannya kecelakaan. Jadi membahas kecelakaan lalu lintas. Nah, itu survei inventarisasi dan survei untuk kerja. Ya. Teknik apa saja yang diteliti. Nah, untuk survei ada logistik yang diperlukan. Logistik itu kalau kita makan, kalau berperang, senjata, ada logistik. Nah, apa saja logistik kita lakukan ketika survei? Nah, diperlukan peta, waktu dan lamanya, periode survei harus ditahu, dan juga frekuensi, ini untuk ketelitian, dan juga biaya. Jadi harus ada persiapan. Kalau tidak ada persiapan, akan sulit. Ketika survei akan ada gangguan. Ya. Jadi harus dipersiapkan apa yang diperlukan dalam survei. Termasuk ya, biaya, makanan, nah, harus siap juga sebagai logistik, minuman. Apalagi satu hari mengambil data, perlu juga logistik makanan, minuman. Nah, survei volume lalu lintas dapat digunakan untuk mengumpulkan data mengenai tingkat penggunaan jaringan yang telah ada, jaringan jalannya. Jadi, bisa didapatkan volume lalu lintas dalam 1 jam, dalam 1 hari, klasifikasi kendaraannya, apa saja kendaraan yang lewat, pergerakan membelok, jumlah penumpang dalam kendaraan, dan volume pejalan kaki. Jadi bisa dapatkan. Ini volume lalu lintas. Untuk survei inventarisasi, kembali lagi jenis survei inventarisasi. Ini rinciannya, ya. Apa saja yang dikumpulkan untuk jalan. Yang pertama desain geometrik. Nanti ada mata kuliah geometrik jalan, desain geometrik, menentukan, ya, merencanakan jalan, berapa lebarnya, panjangnya, dan seterusnya. Lingkungan horizontal, vertikal, termasuk galian dan timbunan. Kemudian pengendalian lalu lintas, informasi mengenai perangkat pengendalian lalu lintas yang perlu diinventarisasikan itu yaitu rambu lalu lintas, marka jalan, meliputi lokasi, jenis, dan ukuran, kemudian lampu lalu lintas, ya, lampu penerangan, kemudian persimpangan yang meliputi peta rinci yang memperlihatkan dimensi, jari-jari belokan, lokasi dan jenis pengendalian, juga lampu penerangan. Kemudian parkir dan akses meliputi lokasi dari setiap akses ke dan dari jalan. Jadi ada parkir di jalan, di luar jalan. Nah, bagaimana cara pengendalian parkir? Nah, ini rincian data inventarisasi prasarana jalan. Prasarana itu artinya jalan itu sendiri. Kalau sarana, ya kendaraan. Kemudian tata guna lahan, dan lain-lain. Juga ada jenis konstruksi dan bangunan, kondisi permukaan jalan, fasilitas jalan lainnya, drainase, gas, saluran air, limbah, kabel, dan sebagainya. Kondisinya disebutkan. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data inventarisasi prasarana itu bisa pengamatan, bisa pengukuran. Pengamatan kuantitatif. Ini menggambarkan sketsa peta jalan, simpangan, dan sekitarnya dengan menggunakan skala tertentu. Ya, misalnya menggunakan skala Likert, ya, 1 sampai 5. 1 buruk, 2 tidak begitu baik, tidak buruk, buruk sedikit, ya. Sedang, yang ketiga ini di tengah, ya, sedang. 4 baik, 5 memuaskan. Buruk atau kurang buruk, ya, misalnya tuh buruk, kurang buruk, sedang, baik, baik sekali, ya, misalnya. Jadi ada skala Likert. Pengamatan, ada juga pengukuran, mengukur jarak dengan menggunakan pita ukur, menggunakan meteran. Ya, sekarang sudah canggih. Ada yang tinggal berjalan saja menggunakan alat roda, dipegang saja alat rodanya akan
terukur berapa meter atau berapa kilo dia berjalan, itu akan terlihat di alat tersebut. Kemudian survei volume digunakan mengumpulkan data mengenai tingkat penggunaan jaringan yang sudah ada. Nah, ini sudah ya. Volume per jam, per hari, kelas kendaraan, pergerakan envelop, jumlah penumpang, volume kecelakaan. Ini metodologinya dan data manual. Jadi ada surveyor, ada yang mengambil data disebut surveyor. Nah, tentunya menempati titik di tepi jalan untuk mengambil data. Data manual. Jadi pencatatan data umumnya dilakukan terpisah masing-masing arah arus lalu lintas. Ini biasanya ada 2 arah. Jadi datanya juga diambil masing-masing. Kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan volume total dari 2 arah tersebut. Jadi surveyor mencatat total kendaraan yang diamati setiap interval waktu yang ditetapkan. Berapa lama? Misalnya 5 menit, dicatat di situ. 5 menit berikutnya dicatat lagi. Jadi buat tabel. Kalau 1 jam 1 kali kan banyak kendaraan, tidak masuk di tabel. Di tabelnya kecil, jadi misalnya 5 menit, berapa yang lewat, 10 kendaraan yang bisa masuk di tabel. Jadi bisa 5 menit, 5 menit. Jadi buat dari ambil data misalnya jam 6 sampai 15, jam 6.15 sampai jam 6.30, jam 6.30 sampai jam 6.45. Jadi tabelnya masing-masing bisa diisi data. Kalau langsung 1 jam, jam 6 sampai jam 7, kertasnya kecil, yang jumlah kendaraan yang banyak, tidak cukup masuk di tabel. Jadi kemudian didesain tabelnya supaya data yang diambil masuk di apa? Di dalam garis-garis kolom yang sudah dibuat dalam tabel. Ada juga pencatatan otomatis. Di mana dihubungkan dengan komputernya. Jadi akan mudah pemrosesan data. Ada menggunakan video, rekam, tinggal dibaca di laptop atau komputer, diputar ulang akan terbaca berapa kendaraan yang ada. Kemudian ada survei berat dan dimensi. Nah, ini kendaraan itu sendiri diukur ya beratnya. Pengambilan data berat dan dimensi ini ada penimbangan kendaraan stasioner yang diam, ada yang berjalan lambat, ada yang berjalan cepat. Jadi masing-masing berbeda. Masing-masing ada alatnya tersendiri. Sama-sama ditimbang. Ada jembatan timbang namanya, untuk menimbang kendaraan. Yang lambat juga ada alatnya dengan berat perlahan. Kecepatan ya, misalnya 10 km per jam. Ada dua yang berjalan cepat. Nah, ini juga ada metodenya dalam mengukur, menimbang kendaraan. Untuk kecepatan, surveinya ini ada 4 klasifikasi utama. Kecepatan titik, sesaat, ini spot speed. Ada kecepatan perjalanan, journey speed. Kecepatan bergerak, nah ini kalau kita belajar di kecepatan, ada hambatan, delay. Ini bisa diambil data, yang Anda masukkan dalam tabel, nah, bisa diambil datanya. Jika kita ingin mengetahui data kecepatan kendaraan. Nah, ada kecepatan titik, ada kecepatan perjalanan, kecepatan bergerak, dan kecepatan hambatan ya, delay. Ada hambatan, menyebabkan kendaraan jadi lambat. Perlambatan lah. Untuk parkir ini juga bisa disurvei, diambil data parkir yang di luar jalan atau di dalam, di pinggir jalan tentunya. Karakteristik bisa diketahui apa saja kendaraan yang parkir, lamanya parkir, dan tujuan apa mereka parkir. Kemudian untuk ruang parkir ini bisa diambil survei inventarisasi untuk mengetahui fasilitas ruang parkir yang tersedia. Apakah sudah cukup? 5 tahun ke depan masih cukup atau perlu ditambah? Ini bisa diteliti. Dan sudah pernah diteliti di ruang parkir rumah sakit. Tahun lalu ini ada mahasiswa teknik sipil yang meneliti.
parkiran rumah sakit. Ini bisa dilihat survei kebutuhan parkir. Apa maksud parkir? Volume parkir, jumlahnya kendaraan parkir, durasinya, akumulasi jumlahnya kendaraan, angka pergantian parkir, indeks parkir, dan jarak berjalan. Ini survei yang bisa ada datanya. Survei kebutuhan parkir dapat dibedakan menjadi survei wawancara, bisa wawancara, dan survei observasi langsung. Ini data. Jadi perlu ditahu jumlah kendaraan yang lewat, bisa mengambil data primer namanya. Tapi membutuhkan data dari instansi terkait, dinas terkait, rumah sakit, bisa langsung ke kantornya. Minta data, mungkin sudah tercatat kali berapa ruang parkirnya, atau ada berapa ruang parkir, ukurannya sudah ada. Bisa juga langsung, kalau mengambil data di kantor berarti data sekunder, kalau mengambil data langsung berarti data primer. Dan ini beberapa pembahasan tentang survei lalu lintas ya. Bisa ambil tentang parkir datanya, bisa diambil tentang kecepatan kendaraan, ya, berat dan dimensi kendaraan, ini volume kendaraan, ya, dan lain-lain. Ya, itulah materi kita pada kesempatan ini. Ada yang memberikan tanggapan atau pertanyaan? Kalau belum ada, kita lanjut ke materi pengembangan karakter ya. Karakter apa yang bisa kita ambil dari Nabi Lut alaihissalam, atau kita mungkin sudah memiliki karakternya Nabi Lut, karakter apa yang sudah kita miliki. Nah, sama dengan karakter para nabi, di mana manusia terbaik adalah para nabi ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa mencapai tujuan pendidikan tinggi ya, menjadi orang yang bertakwa, berakhlak mulia, kreatif, kompeten, cinta Indonesia dan Pancasila. Ini pendidikan tinggi ya, tujuannya. Seperti itu. Ya, kita lanjut ke pembahasan kisah Nabi Lut alaihissalam. Di mana Nabi ini adalah keponakan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam diutus berdakwah di kota Sodom. Ini kota yang terkenal ya, sangat rusak. Penduduk kota Sodom sangat kasar perbuatannya. Mereka suka merampok dan berbuat dosa antara sesama mereka sendiri. Dan Nabi Lut alaihissalam mendapatkan perlawanan yang luar biasa dari kaumnya. Tetapi Nabi Lut alaihissalam tetap menyampaikan nasihat, terus menyampaikan kebaikan kepada mereka, supaya mereka tidak bermaksiat, tidak melakukan kejahatan kepada sesama anggota masyarakat, agar mereka kembali kepada agama Allah Ta'ala, menjadikan aturan-aturan Allah sebagai aturan yang mengatur manusia, bukan mereka sendiri yang mengatur, yang menyebabkan berkembangnya maksiat, berkembangnya kasus-kasus yang tidak bisa terselesaikan dengan baik. Nah, suatu saat beberapa malaikat dalam wujud laki-laki diutus Allah Ta'ala bertamu ke rumah Nabi Lut alaihissalam. Karena Nabi Lut sudah menyampaikan beberapa kali, mereka tidak mendengarkan, dan kemudian diutus malaikat kepada Nabi Lut. Nabi Lut alaihissalam orang yang sangat memuliakan tamunya. Dia berusaha melindungi tamunya dari gangguan kaumnya. Namun kedatangan tamu Nabi Lut alaihissalam yang berbentuk manusia, laki-laki, ini terdengar oleh kaumnya. Beberapa dari mereka datang ke rumahnya untuk mengganggu dan hendak berbuat dosa. Terkenal kaum Lut dengan LGBT. Malaikat yang datang itu berkata kepada Nabi Lut alaihissalam bahwasanya mereka dengan kalimat, kami datang membawa azab dari Allah Ta'ala. Pergilah bersama keluargamu pada akhir malam. Mereka menyampaikan informasi akan ada azab dan disuruh pergi sebelum subuh ya, akhir malam. Dan setelah mereka pergi, maka maha benar janji Allah Ta'ala. Subhanallah, fil adim. Pada waktu subuh, mereka ditimpa badai dan hujan batu bertubi-tubi. Hujan batu turun. Dan mereka dibalikan ke dalam bumi. Kayak vaksin masuk ke dalam bumi. Hancur, tidak terlihat lagi. Rata dengan tanah. Dan alhamdulillah, setelah pejabat Allah, Nabi Lut alaihissalam bersama pengikutnya yang beriman, selamat. Dan keluarga mereka selamat sebelum matahari terbenam.
terbit ya, sebelum matahari terbit. Karena sebelum subuh mereka keluar dari kampung, nah mereka selamat. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Karakter yang bisa kita ikuti itu misalnya siswa harus saling memberi nasihat, memberikan nasihat kebaikan, ajak kepada kebaikan, selalu berusaha menjauhi perbuatan buruk. Yang kedua, memuliakan tamu. Yang setelah memuliakan tamu, seperti yang dilakukan Nabi Lut. Yang ketiga adalah belajar bangun sebelum subuh untuk beribadah. Ya, usahakan bangunnya jangan nanti sudah muncul matahari, tapi sebelum matahari muncul, sebelum subuh bangun beribadah, berdoa. Kalau yang Muslim itu ya sholat subuh ya, ada sebelumnya sholat tahajud, sholat malam lah itu. Orang yang sholat itu tentunya akan mendapatkan berkah hidup di dunia dengan kemampuan yang lebih. Jadi ini kelebihan kalau bangun sebelum subuh. Kita bisa memiliki kelebihan yang lebih dalam berargumentasi, dalam menyampaikan sesuatu. Jadi kalau orang bangun subuh itu memiliki kelebihan tersendiri. Jadi dianjurkan bangun sebelum subuh untuk beribadah, berdoa. Di samping memberikan nasihat kebaikan dan tidak melakukan nasihat keburukan, menjauhi perbuatan buruk, dan juga memuliakan tamu. Ya, demikian yang bisa kita ambil ya, karakter yang mudah-mudahan itu menjadi karakter mahasiswa, karakter dosen, karakter staf di Universitas Muhammadiyah Leuven. Karakter tersebut adalah karakter orang terbaik. Nabi. Jadi, setelah kita amalkan, maka menjadi karakter kita, maka kita pun akan menjadi manusia terbaik di dunia ini. Nah, mari kita amalkan dan masuk doa-doa ya, agar kita dijauhkan dari akhlak buruk. Ya Allah, aku berlindung padamu dari akhlak amal, perbuatan, dan hawa nafsu yang buruk. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal amali wal ahwal. Amin ya rabbal alamin. Ini demikian materi kita pada kesempatan ini. Nah, saya akhiri. Bapak sebelum absen Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.